Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi melakukan kegiatan muhasabah dan refleksi awal tahun serta peran dan kebijakan MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam melakukan pembinaan umat. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Ketua MUI Kota Tebing Tinggi Dr. Randus Haji Akhyar Nasution, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi Dr. Haji Muhammad David Saragi SAGMM, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tebing Tinggi Jufri SPDI MI Kom, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tebing Tinggi Insinyur Oki Doni Siregar, Ketua Pimpinan Daerah Al-Wasliyah Tebing Tinggi yang mewakili Dr. Randus Abdul Khalid, PLT Ketua Al-Ittihadiyah Kota Tebing Tinggi Saiful Husairi Purba SESSY, dan seluruh pengurus MUI Kecamatan Kota Tebing Tinggi. Pembawa acara dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi Dr. Haji Muhammad Hasbi Asidiki SAGMM MSI, yang berlokasi di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, Jalan Pendidikan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga di pagi yang penuh barokah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi dalam satu rangkaian kegiatan muhasabah dan refleksi serta proyeksi awal tahun peran dan kebijakan MUI dan organisasi masyarakat Islam dalam melakukan pembinaan umat. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi, Bapak Dr. Randus Haji Akhyar Nasution. Hadir bersama kita para ketua organisasi kemasyarakatan Islam di Kota Tebing Tinggi. Kita tahu Bapak dan Ibu saudara sekalian bahwa peran MUI sebagai khadimah umat, pembinaan, pembimbing, pelayan umat juga menjadi salah satu mitra daripada pemerintah dalam mengawal suatu kebijakan hukum atau pendapat hukum yang ada, yaitu himayatul umat, soliditul umat. Kegiatan ini harus dilaksanakan karena masih ada juga di daerah kabupaten kota yang lain melaksanakan kegiatan ini sebagai refleksi awal tahun, langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan organisasi yang ada di suatu daerah itu dalam melakukan pembinaan umat, perekatan umat, dan dalam rangka kegiatan yang lain. Sumber-sumber yang ada ini nanti akan kita mintakan beberapa pandangan terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan dalam persatuan umat dalam melakukan pembinaan terhadap umat khususnya di Kota Tebing Tinggi yang kita cintai ini. Pertama, Bapak Ketua Umum DPRI untuk memberikan sambutan, dan kita secara panel nanti kita minta pandangan-pandangan arah kebijakan buah pikir yang akan dilakukan. Apalagi ke depan ini tantangan umat itu akan semakin berat, perpecahan itu dimungkinkan akan ada terjadi mendekati tahun politik biasanya itu. Ini perlu menjadi satu pemikiran kita bersama. Nantinya tentunya akan kita catat dan kita laporkan kepada MUI Sumatera Utara. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat salam. Kalau sekali yang saya hormati dan muliakan semua kita yang hadir dari organisasi Islam, pertama dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang kita sebagai kekuatan umat di Indonesia. Nah, jadi tadi jawabannya usul dari Pak Ketua Komisi Ekonomi, bagaimana setiap bulan ada jadwal kita di kantor, buat jadwal katanya, kemudian nanti yang tugas itu dikasih duitnya, tugasnya satu hari lagi. Itu tiketnya untuk menerima informasi dari nomor. Jadi saya sebagai apa? Dari saya sebagai gambaran saja. Kepada Pak Uki, kepada Pak Jufri, jadi mudah-mudahan semua
ada sambutan dari Bapak Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi terkait dengan beberapa hal yang telah dilakukan MUI dalam tahun 2022 yang lalu. Itu mohon izin nih, memang bagian kedua nih Pak Kakan, memang gilirannya Pak Kakan menang untuk memberikan sambutan sekaligus pandangan terkait dengan arah kebijakan dan peran organisasi yang ada di Kota Bukit Tinggi. Tentu dalam kapasitas sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, kami mohon sambutan dan pandangan-pandangan terkait dengan apa yang telah dilakukan, mungkin apa yang menjadi masukan juga barangkali bagi MUI, bagi ormas-ormas yang ada di Bukit Tinggi ini dalam mempererat ukhuwah dalam melakukan pembinaan yang ada di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami pertama apresiasi dengan kegiatan muhasabah. Ya, kalau disebut dengan forum diskusi lebih pas, terutama kita mengadakan muhasabah di saat kita mengakhiri tahun Masehi, walaupun kita menghitung dengan tahun Hijriah, tapi tahun Masehi juga dalam kalender kita, dan yang bertahun baru juga kita, bukan hanya minum. Oleh karena itu kita bermuhasabah ini, baik bermuhasabah diri maupun bermuhasabah untuk lembaga kita Majelis Ulama Indonesia. Ini sebagai gambaran muhasabah kita hari ini yang patut kita syukuri dan kami memberikan apresiasi kepada Majelis Ulama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad, itu saya sehat. Maka semua yang hadir di ruangan ini adalah saudara Muhammadiyah. Itu satu. Yang kedua, kita semua orang Muhammadiyah itu agar umatnya bangkit, maka ulamanya harus bangkit. Nahdlatul Ulama. Dan agar kita bisa senantiasa silaturahmi, kolaborasi, sinergi dan harmoni, maka harus ada yang berjiwa al-asliyah, suka menghubungkan dan kemudian al-hidayah mempersatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada hari ini kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Kemudian kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu untuk dapat berhadir melaksanakan acara yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi, refleksi dan muhasabah. Jadi bisa dianalogikan apa firman Allah Taala. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah dirimu, cukuplah hari ini kamu yang menghisab dirimu. Jadi tidak usah nunggu nanti yaumul ba'ats. Kita tidak perlu menunggu hari kebangkitan untuk menghisab diri kita. Mari kita muhasabah, kita renungkan. Mungkin sejak kita berdosa akhir balik sampai dengan hari ini, mungkin kita lebih banyak berbuat maksiat daripada beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki ini? Ormas Islam akan mampu membimbing umat ini, memberikan pencerahan-pencerahan sehingga silaturahim, soliditas, integritas kita hidup dengan aman, tertib. Apapun yang menjadi cita-cita dan program-program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Dari kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah Muhammadiyah, itu urutannya lahirnya sekarang tahun 30 ya. Tahun 30 harus siap. Nah, kan gitu ya. Jadi sekarang lahirnya harus siap. Jadi
kemarin adalah sebuah kenangan yang terindah. Hari inilah kita dapat bertemu, bisa bertatap muka bertemu dalam kesempatan ini. Tentu kita melihat hasil kerja Majelis Ulama Tinggi luar biasa, saya praktekkannya dalam mengayomi umat. Perbedaan kita tentu itu hal-hal yang wajar. Ada Al-Wasiyah, ada Muhammadiyah, ada Al-Ikhtiariyah, ada ilmu. Itu kan perbedaan biasa, dan itu keindahan. Perbedaan itu keindahan. Kalau nggak berbeda kita susah. Kalau sama semua kita susah juga. Jadi perbedaan itu luar biasa. Kami dari Al-Wasiyah kira-kira begini. Masjid adalah tempat sumber utama tentang penyampaian sesuatu. Masjid itu tempat. Oleh karena itu kita berharap bahwa Majelis Ulama punya peran penting dalam mengatur masjid ini. Artinya apa? Karena dari masjid ini bisa bermacam ragam muncul. Saya pernah berpikir bahwa khutbah Jumat itu harusnya sama. Hari Jumatnya sama soalnya di sini. Jadi kalau keluar dari masjid itu, dia cerita sama, tidak berbeda-beda. Cuma pengolahannya aja mungkin jadi sama intinya. Ini yang harus bisa dilaksanakan oleh Majelis Ulama ke depan. Bahwa pemikiran-pemikirannya bagaimana bahwa masjid itu harus benar-benar bisa menyatukan umat. Ini yang kan peran Majelis Ulama di sini. Kira-kira ini aja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini menjadi masukan bagi kita nanti ke depan, ya, sama nanti. Tentu kalau untuk sama-sama semua mungkin agak sulit, paling dalam kegiatan hari besar momen tertentu ini mungkin perlu kesepakatan yang dalam momentum pernikahan dari sekolah itu. Terima kasih. Misalkan kalau tadi sudah dari Al-Wasiyah, kan yang terakhir yang paling muda lahirnya juga tahun dari 30, dia 35 sampai sosialisasi juga ya. Ini ada Saiful Sairi Kuba CSC, yang ini sebagai PLT Ketua Ikhtiariyah Katolik Tinggi. Jadi insya Allah beberapa waktu yang datang akan ada musda. Ustaz Sairi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Paling tidak yang pertama tentu harus ada komunikasi yang baik antara yang pertama ormas, masing-masing ormas. Kemudian yang kedua ormas dengan pemerintah. Ini harus terjalin komunikasi yang baik. Kalau suami istri aja kalau nggak baik komunikasi itu payah di rumah tangga ini. Maka untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat, maka perlulah diadakan satu persepsi yang sama, komunikasi yang baik antara ormas satu dengan yang lainnya dan juga dengan pemerintah. Karena nggak bisa dipungkiri juga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga perlu peran penting dari ormas. Pembangunan fisik dilakukan pemerintah, pembangunan non fisik peran penting dari ormas itu sangat diperlukan. Apalagi tadi sudah dibahas ini menjelang tahun politik tahun 2024 nanti. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di belakang hari tahun-tahun sebelumnya yang sama-sama sangat tidak kita inginkan terjadi lagi di tahun 2024. Karena yang rugi bukan orang di luar kita, tentu kita sendiri sebagai mayoritas. Maka ini saja perlulah komunikasi yang baik. Maka saya sangat bersyukur ini, walaupun saya masih PLT Al-Ikhtiariyah Katolik Tinggi, saya sangat bersyukur Majelis Ulama Indonesia memfasilitasi beserta kantor Kementerian Agama untuk terjadinya kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini merupakan
satu ajang, bukan hanya sebagai silaturahim antar ormas, tapi tadi bukan hanya ajang bertemu, tapi menyatukan persepsi kita antara ormas-ormas yang satu dengan yang lainnya untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, khususnya kita umat Islam. Barangkali ini saja, tak perlu banyak-banyak. Allahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan dan tentu memang ini satu yang perlu menjadi perhatian kita tadi. Dari semua pembicara, kalau kita perhatikan tujuannya hampir sama. Bagaimana persepsi umat Islam ini ke depan dalam suatu membangun apapun itu, capaian apapun itu perlu ada koordinasi dan sinkronisasi. Ini satu hal yang perlu menjadi catatan. Ini ternyata menjadi satu kita hari ini jadi satu catatan penting sehingga sesungguhnya semua ormas, semua lembaga yang ada ini, khususnya ormas Islam yang ada di titik ini memiliki pandangan yang sama dalam mencapai suatu ukhuwah dan pembinaan umat. Ini forum ada 1 jam kira-kira paling lama atau setengah jam ya. Ya, kita berikan waktu dan kesempatan kepada seluruh yang berhadir hari ini untuk bertanya atau hal-hal yang lain yang menjadi perlu diskusi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menginginkan muhasabah refleksi ini sebenarnya momentumnya lebih enak menjelang akhir bulan Desember atau di Desember lah. Jadi momentum awalnya itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan yang perlu diantisipasi, termasuk dalam penyambutan kegiatan yang tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka kita bisa bermuhasabah dan berefleksi atas kerja keras karya nyata Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, atas nama Komisi Hubungan Antar Lembaga Kerjasama dan Forum Internasional juga ada. Saya mohon maaf juga tidak bisa memberikan maksimal atas seluruh kegiatan yang bisa dilaksanakan kemarin. Tapi saya ingin berharap bagaimana MUI bisa menjadi motor penggerak seluruh ormas Islam yang ada di Kota Tebing Tinggi ini menjadi satu padu ketika ada problem keumatan. Ini menjadi isu sentral terutama di Kota Tebing Tinggi, umumnya di Sumatera Utara. Dulu ormas Islam di Kota Tebing Tinggi ini menjadi center juga untuk masalah kami. Karena itu laporan dari beberapa teman-teman di luar sana. Tapi sekarang ormas Islam sangat-sangat jauh. Saya minta ke depan Pak Penduduk, Pak Ketua, Pak Sekjen, anggaran untuk menjumpakan seluruh orang Islam atau memanggil ormas Islam yang ada di Kota ini dialokasikan untuk bisa kita satukan visi-visi kita dalam membangkitkan gila Izzatul Islam kita, semangat bersatu kita. Saya lihat di Kesbok itu dari 186 ormas itu sepertinya ormas Islam. Sayang ini tidak kita bina. Pakai strator juga itu diperhatikan juga. Kalau bisa dievaluasi juga. Kalau anggarannya tidak bermanfaat untuk menaikkan semangat berislam, maka perlu juga dikumpulkan lagi. Tapi karena ini Majelis MUI, saya bilang kalau makanya kalau kata Pak Enak ya tambah aja anggaran MUI gitu ya Pak kan. Tambah saja, karena memang luar biasa. Kami kemarin menanyakan anggaran MUI Siantar itu hanya beda tipis pilihnya. Tapi margin dari MUI Tebing dengan MUI Siantar jauh kali kedua. Iya kan? Makanya nanti wali kota yang kita pilih yang memang peduli. Iya kan? Ini tanggung jawab hubungan juga ya. Itu organisasi saya kumpulkan. Tentunya kita satu visi mereka yang memang wali kota ingin membangkitkan, bukan diskriminasi, membangkitkan semangat Islam, semangat ormas Islam. Tentu akan saya dapat ormas Islam nantinya. Masih saya kumpulkan
pastinya ada dana dong dari MUI untuk bisa memanggil Ormas Islam di dalam menyatukan visi daripada kebangkitan masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu kami dari Majelis Ulama Kecamatan Rambutan mengusulkan agar ada terbentuknya kajian rutin Majelis Ulama ke masjid-masjid yang ada di Kota Tebing Tinggi, yang tujuannya memberikan pemahaman kepada umat tentang akidahnya. Jadi mengapa ini saya sampaikan? Ada pengamatan saya ketika tahun-tahun politik itu umat Islam ini bisa diarahkan untuk memilih calon anggota dewan yang dari orang non-muslim. Jadi umat Islam digunakan mereka untuk mengambil suaranya memilih partai yang non-muslim. Ini. Jadi ini kami mintakan kepada MUI untuk diadakan pembinaan umat melalui masjid minimal 1 bulan sekali setiap masjid. Ini kami harapkan Bapak Ketua MUI yang turun, karena kalau Bapak Ketua MUI itu yang turun itu marwahnya itu lebih besar, lebih dihormati. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ketua MUI, kemudian ada ormas-ormas Islam di depan saya. Ada keinginan sebuah organisasi itu kepekaan terhadap sosialnya tinggi, terkhususnya bila ada duka bencana di sekitar kita, terkhususnya Kota Tebing Tinggi. Dan saya juga diamanahkan di sosial bencana Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi dalam 1 tahun amanah yang diamanahkan kepada kita, diketuai oleh Ibu Abdilat, melihat bahwasanya aksi cepat dalam kepekaan empati atau melihat saudara-saudara kita dalam bencana begitu lambat di Majelis Ulama Indonesia. Apapun itu gerakannya, di zaman era globalisasi media sosial, memang kembali semuanya innamal a'malu binniyat, kembali semuanya kepada niat. Segala kegiatan sosial yang mudah-mudahan nilai ta'alanya tinggi tetapi terekspos di medsos, itu menurut kita juga tidak apa-apa, karena bersedekah secara terang-terangan dan bersedekah secara terbuka diperbolehkan, asalkan niatnya tetap lillahi ta'ala, hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Sehingga saya mengharapkan khususnya di Majelis Ulama Indonesia, organisasi-organisasi Islam, bahkan kementerian agama, karena Pak Kakak saya juga keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia, yang masih melihat begitu masih lemahnya untuk cepat tanggap membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita ketika bencana. Tunggu ada instruksi langsung, harapan besar kita baik dari ketua ataupun organisasi-organisasi ataupun langsung berkolaborasi, kata Bang Jupri, ya. Organisasi Islam Kota Tebing Tinggi membuka dapur umum bencana banjir yang ada di Kota Tebing Tinggi. Ini mungkin mengangkat marwah organisasi Islam yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan tadi semuanya diberikan oleh MUI kita. Semua itu terima kasih.
kita tak lama-lama ya, karena janjinya ini udah kawan-kawan banyak yang mau berbeda, jadi udah pas sekali ya, pas sekali dari 11 kali namanya. Jadi semua pertanyaan tadi sudah saya catat dan ini akan dibawa kepada musyawarah MUI. Akan kita bawa musyawarah nanti untuk program ke depan, termasuk syukur sekali kecamatan sudah melakukan tugas yang mulia saat hari dakwah itu sangat hebat ya. Cuma kita sempurnakan ke depan, kita sempurnakan, kita buat jadwal. Kalau ada rezeki kita nanti duitnya keluar, kita danai. Ya kan? Siapa yang berangkat dan danai perkecamatan itu kita danai. Selama ini kan berjalan sendiri, belum ada usulnya. Ini kita seperti itu contohnya. Kemudian sosmed tadi itu gerak cepat. Selama ini sosmed adalah komisi yang sangat aktif di MUI. Sosmed sangat tinggi aktivitas. Itu kami ucapkan terima kasih. Kalau bisa kita kerjasama dengan semua, dengan Al-Wasiyah, dengan EPU, dengan Muhammadiyah, terorganisir. Kegiatan apa yang kita buat, semuanya harus kita rangkum, kemudian kita bergerak cepat. Apa yang perlu kita buat. Nah, jadi selama ini sosmed sangat tinggi untuk kegiatan membantu masyarakat kita yang ada musibah. Kita hari ini sudah selesai, sudah terjawab semua. Apa yang belum menjadi jawaban, insya Allah akan dibawa dalam rapat dan akan ditindaklanjuti dan direalisasikan. Di belakang saya sampaikan sekali lagi terima kasih Pak Ketua MUI, Pak Adan Umar, Pak Senior Ministerial UN, Pak Menteri dan Sasiri. Menteri ini karena ada tempat di sini, saya mulai dari Pastabikul Khairat, Alhamdulillah, Fikirah Aqwamil Baik, Asrullah Wafat Bukari Tabasumani, Allah yang menghadap wa yang disabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dari Kemenak Tebing Tinggi dapat menghadiri acara yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi, yang mana acaranya adalah refleksi muhasabah tahun 2023, sehingga seluruh ormas dapat berkumpul bersama-sama untuk program-program yang akan datang dan mengevaluasi program-program yang lalu, sehingga untuk masa-masa yang akan datang dengan hasil muhasabah ini akan membuat program lebih baik ke depan dan membuat kekondusipan Kota Tebing Tinggi bersama dengan tokoh-tokoh agama yang lain, sehingga Kota Tebing Tinggi tetap kondusif dan bermakna. Pertemuan ini menjadikan silaturahmi yang semakin erat dan kuat. Majelis Ulama senantiasa tetap akses dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa man tabi'ah. Pada pagi hari ini tanggal 7 Januari 2023 bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1444 Hijrah telah diadakan muhasabah program-program MUI sebagai refleksi di akhir tahun 2022 pada memasuki tahun 2023 yang diadakan di Aula Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi yang dihadiri oleh seluruh ormas Islam termasuk Kemenak, Kepala Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, kemudian seluruh ormas Islam dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Muhasabah yang dilakukan ini kiranya memberikan masukan-masukan
kepada MUI dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugasnya di masa yang akan datang menyambut tahun 2023, sehingga membangun Kota Tebing Tinggi secara spiritual dalam agama yang kondusif dan memberikan keharmonisan kepada seluruh orang ormas Islam yang ada di Tebing Tinggi. Demikian kami sampaikan kepada Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, kami ucapkan ribuan terima kasih yang telah memberikan ruangan tempat fasilitas kepada MUI Kota Tebing Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.